Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama komunitas jalan-jalan menikmati perjalanan di pagi hari bersama komunitas jalan-jalan. Selesai pada subuh, sholat subuh. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Begitulah hadis dari Rasulullah SAW menyampaikan kepada mukmin orang-orang Islam yang senantiasa berolahraga pagi, senantiasa mengolah tubuh hingga menjadi mukmin yang kuat. Nah, orang-orang yang Islam yang kuat. Baik, sama komunitas jalan-jalan seperti biasa kita dengan Ustadz UMS. Ya, Ustadz UMS, Ustadz Martoseno. Assalamualaikum Ustadz Martoseno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita jalan-jalan pagi menghirup udara yang sangat bersih. Dulu di zaman COVID ini udara seperti ini sangat ditakuti. Nah, kenapa saya bilang udara ini milik Allah, bersih, tidak ada unsur yang Allah kasih virus di dalamnya. Tapi kita selalu mengatakan udara sekarang ini waktu zaman COVID ya, itu berbahaya untuk dihirup sehingga banyak orang menggunakan masker. Nah, ini kita mereview sejenak nih ya. 2 tahun sudah kita kalau saya bilang itu diperalat oleh kekuasaan ya. Kekuasaan pada waktu itu kita nggak tahu siapa yang memperalatnya, tapi pada akhirnya tahun-tahun sekarang ini, setelah 2 tahun ini, tidak ada lagi orang yang pakai masker dan tidak ada ketakutan di dalamnya. Nah, 2 tahun yang lalu itu banyak sekali orang takut keluar rumah ya kan, sehingga ada lockdown lah, PSBB dah, dan orang saling di antara satu dan lainnya itu saling mawas diri ya kan, menjaga diri, sehingga jangankan antara orang lain, antara anak dan istri sendiri pun itu menjadi sebuah ketakutan yang sangat-sangat. Jadi waktu awal-awal COVID itu ingat banget saya ya, orang keluar rumah sejenak itu pakaiannya langsung dibuka, langsung masuk mesin cuci, langsung dicuci cepat segera. Nah, ini kembali kita mereview sejenak nih dengan udara yang Allah berikan di pagi hari ini ya. Orang tidak lagi menggunakan masker, orang lagi banyak melakukan aktivitas, saya tidak ada mawas diri. Nah, ini gimana nih tanggapan Ustadz UMS nih? Ini kayaknya luar biasa ini ya. Ini gimana Ustaz? Nah, Ustaz, awas. Ya, intinya apapun bentuk ujian itu konsepnya kan sabar, gitu kan? Pas ujian itu dibuat oleh manusia, yang lainnya. Nah, memang ujian itu kan macam-macam ya. Memang sumbernya mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi manusia ini ada peranan seperti kerusakan yang ke muka bumi ini. Karena kesalahan karena ulah tangan Manusia. Berarti di situ kan ada campur tangan manusia. Nah, kalau kita lihat itu bumi, udara, air dan sebagainya, karunia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya adalah baik. Tidak ada mengandung mafsadat atau kerusakan atau mudarat sebuah yang membahayakan.
Nah, contoh tadi misalnya kita ngawas tentang COVID, memang Assalamualaikum. suasana itu suasana yang diciptakan oleh manusia hingga suasana yang seharusnya kondusif menjadi tidak kondusif, dari yang seharusnya tenang menjadi goncang, dari yang seharusnya aman menjadi seperti tidak aman, Seperti tidak aman. Nah, tentunya itu kembali lagi kepada manusianya gitu. Ada yang orang yang super ketakutan sehingga tadi dengan anak, istri, suami aja ada kecurigaan. Nah, ya, itu saking dasarnya itu. dahsyat. Dalam keluarga saja ada saling kecurigaan dan sangat mungkin sekali membuat orang jadi ribut. Ya, ya kita tahu sendiri di zaman COVID tadi bukan hanya ekonomi yang rusak, tetapi rumah tangga orang banyak yang rusak. Ya, terbukti di Jawa Barat perceraian meningkat. Di kantor-kantor KUA ternyata banyak orang yang berceraian. Mungkin selain dari kecurigaan terhadap penyakit, ya, mana kadang istri jadi sakit, suami sakit juga beneran gitu kan. Kemudian banyak juga imbas dari perekonomian yang tidak stabil, juga banyak orang yang kerja jadi tidak kerja, dari penghasilan yang cukup menjadi penghasilan yang kurang, bahkan hilang. Nah, tadi kita katakan kembali kepada manusianya. Ya. Pertama tentunya kita harus sehat jasmani dan rohani, itu yang paling penting tuh. Sebelum sehat jasmani tentunya rohani dulu yang harus sehat, karena rohani ini kalau sudah sakit obatnya itu bukan pakai pil atau sirup, ya. Tapi obatnya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak semua orang bisa. Ya, ada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mempunyai visi akhirat. Setelah tentunya rohani sehat, baru jasmani. Nah, terbalik, orang kadang-kadang jasmaninya dikuatin, otot digedein gitu kan, makan dibanyakin, tapi ternyata rohaninya kosong, lemah, dan tidak diisi. Nah, kita sekarang alhamdulillah sudah melaksanakan sholat subuh, sudah zikir, ini udah ngisi rohani nih. Nah, sekarang kita melakukan aktivitas yang untuk mengisi dan menguatkan jasmani, itu melakukan jalan-jalan pagi. Ya, biasa jalan pagi ini bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapapun, gitu kan. Tapi kali ini kita ya rute kemarin tetap ya, karena kita merasakan rute kemarin itu bagus, yaitu masih di sekitar Condet dan Kali Ciliwung. Waduh, luar biasa ya. Ini kita tadi bilang setelah subuh. Nah, kita kalau melihat suasana ya ini suasana masih gelap ya, tapi sudah kelihatan ada fajar di langit nih. Ya, namanya udah subuh. Ini sekolah PRI 28 Jakarta. SMK ini saya kira. Nah, ini sepi, Masya Allah, sepi.
Tapi dengan seperti ini kan lebih tenang. Kenapa kita ngambil rute di sini? Ya, dari malam. kemarin kita sudah bahas, kita sampaikan lebih tenang, tidak banyak orang, kemudian tidak banyak kendaraan lalu lalang, dan juga masih banyak perpohonan, terutama pohon pisang nih. Wah. Dan udara serta oksigennya mudah-mudahan bersih. Suasana seperti ini sulit nih ditemukan di daerah Tapi kita ke Jakarta dan sekitarnya nih. jembatan kuning yang berbahaya. Jembatan Kuning jauh. Gak apa-apa. Nanti kita sampai keluar. Jadi intinya adalah kita harus bisa menjaga diri, keluarga, Kalau ya, gitu enak. dari hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut ya. Makanya jagalah kesehatan sebelum datangnya sakit. Begitu, Ustaz ya. Ya, Nah, itu gimana, Ustaz? Nah, ya pertama tadi kita menjaga keluarga ya. Jadi kalau di akhirat kita menjaga keluarga dari api neraka ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah keluargamu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita disuruh jaga diri kita masing-masing. Jagalah diri kita, tentunya keluarga kita juga harus kita jaga dari api neraka. Kalau kita lihat konten dari atau teks dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya kita jaga diri kita kuda. apa artinya tuh? Jaga diri kita masing-masing. Ini bahasa Palembang. Sedusun. Bahasa dusun. Ini kalau orang Sikit lah bersih kan. ini kalau udah ketemu orang dusun mah begini nih. Kampung inilah. Orang kampung. Ya, sesuatu itu memang harus dimulai dari diri kita. Baru kalau itu sebuah kebaikan, kita ajak orang lain. Termasuk juga dalam hal kesehatan. Kesehatan kita ini dijaga. Siapa yang akan jaganya? Kalau bukan diri kita masing-masing. Nasihat, berpikir diri masing-masing. Cara makan yang halal, baik, gitu ya. Kemudian kita juga melakukan aktivitas yang membuat kita sehat. Ya, ini jalan-jalan Pagi. pagi. Kalau ini sesuatu yang baik, kita ajak keluarga, istri, anak, teman mungkin ya, melebar dikit. Karena ini kegiatan yang sangat positif. Jangan sampai kita sudah bagus, sudah subuh, Tidur lagi. tidur lagi. Ujung-ujungnya apa? Bangun tidur lagi. Bahasa urip dong. Itu slogan seorang musisi ya. Musisi yang sebenarnya itu adalah teguran ya. Teguran buat kita itu. Lagunya itu sangat penuh makna ya. Tidur lagi, ya kan? Bangun lagi, tidur lagi. Nah itu pada akhirnya ya tidur beneran, tidur beneran. nggak bangun lagi. Oh gitu. Kalau udah nggak bangun, ntar bangun tidur, bangun lagi dia tidur, nanti bangun lagi. Iya.
tapi dengan alam yang berbeza. Sudah siapkah kita bangun tidur dari tidur yang panjang? Kalau sudah siap, ya silakan tidur sebanyak mungkin. Begitu. Jangan tidur sebanyak mungkin. Itu tidur kata orang di dunia. Oh gitu. Nah, pada akhirnya dia tidak bisa tidur lagi. Oh. Jadi di tidur itu hanya di dunia saja. Iya, di dunia saja. Oh gitu. Nah, pada makhluk alam barzakh, alam kubur itu ya, Dia bukan tertidur itu. itu bukan tidur. Itu pada hakikatnya bangun untuk selamanya. Itu hanya pandangan kita manusia yang di dunia, bahwasan dia sudah tidak bangun lagi. Nah, kita kembali kepada Iltanim khamsan qabla khamsin tadi ya. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, dari antara 5 perkara itu adalah as-sihhatu qabla saqamika. Di antara yang 5 itu yang harus kita benar-benar manfaatkan adalah sehat sebelum datang sakit. Nah, di sini kalimatnya iltanim. Ya, kalau iltanim itu berarti mengambil manfaat dengan cara yang memang harus luar biasa ya. Berarti gonima. Kita ambil gonima itu kan rampasan perang. Berarti untuk mendapatkan gonima itu butuh apa? Peperangan dan mengalahkan musuh. Nggak main-main berarti kan? Untuk mempunyai sebuah kekuatan, strategi, ya, peralatan dan sebagainya. Akhirnya iman wa taqwa. Nah, begitu pun sebenarnya kita mengambil kesehatan ini. Iya, gak gampang orang tuh mengambil manfaat dari sebuah kesehatan. Dan sebelum mengambilnya tentunya memanfaatkan atau menjaga kesehatan aja bukan sesuatu yang gampang ya. Seperti melakukan jalan pagi ini memang kelihatannya sepele, remeh-temeh, tetapi belum tentu orang bisa Melaksanakannya. Dan yang perlu kita camkan bahwasanya as-sihhatu tajun ala ru'usil marda. Nah, ini kan sudah pepatah orang itu atau qaulul hikmah, kata-kata yang penuh dengan hikmah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan dampak baik kepada orang lain, bahwasanya kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang sehat. Tapi mahkota itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang sehat itu sendiri kecuali oleh orang yang sakit. Jadi kesehatan itu akan terasa mahal, bahkan disebut mahkota. Wih, kalau mahkota itu kan Nanti kita minum mahkota. dipakai oleh kita. oleh putri-putri raja gitu ya. Oh. Mahkota atau dipakai oleh raja itu sendiri. Nah, itu sesuatu yang mahal. Sudah mahal dan itu melambangkan sesuatu apa? Kekuasaan. Ya, kedudukan. Nah, sesuatu yang mahal ini ternyata jarang dirasakan oleh orang-orang yang sehat, yang bisa merasakan bahwasanya sehat itu nikmat yang mahal dan sesuatu yang berharga, ya, itu oleh orang-orang yang
memeriksa orang-orang yang sakit. Oh. Ya waktu kita jalan-jalan beberapa hari yang lalu ya kan kita sudah sampaikan nikmat yang Kita sering berputar. lalai itu diantaranya di nilai ke manusia itu nikmat kesehatan. Tinggal Ini, lagi sehat. ini namanya sa'i ini. Balik lagi. Iya. Sa'i kita ya. Sa'i kita sa'i. Tapi bukan dari sofa di Kumarwah sa'inya. Jadi ciliwung ke ciliwung. Dari ujung ke ujung jalan. Nah, itu ada suara bunyi ayam berkokok, kafilah berlalu. Nah, itu Itu suara kokokan ayam. Nah. Ini menunjukkan apa nih? Waktu subuh. Ini ada lagu rehan ya. Mana lagunya? Tek, 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 tek. Gimana lagunya? gimana Ustaz? Yang subuh. Betuk berbunyi, gemparkan alam sunyi. Ini dia nih. Berkumandang suara azan. Terus, kayaknya Kenapa lagu itu diciptakan oleh salah satu grup nasyid di Malaysia itu Raihan ya, karena nikmatnya di waktu subuh, berkahnya di waktu subuh gitu. jadi tadi kayaknya enak banget tuh didengar tuh lagunya Ustaz. Aduh, sepertinya bisa satu album boleh? Jangan satu lagu, satu album. Ngeri gitu ya. Satu lagu aja kita kagak hafal, disuruh satu album ya. Kalau nyetel satu album dengan alat enak lah. Kalau kita suruh nyanyi satu album satu lagu aja hafalnya mah separuh-separuh dong. Oh gitu. Memang bincang-bincang sehat itu di pagi hari ya. Cuman bedanya ini sambil jalan tanpa mengopi. Nah, itu dia Jadi nih. temannya belum ada nih. Belum ada temennya nih. Ya namanya juga jalan-jalan bang. Kalau kita jalan-jalan sambil makan nanti ya nggak sehat juga. Oh gitu. Kalau makan itu kan adabnya duduk gitu kan. Lalu kita makan sambil jalan ngobrol. Waduh. Ya, di sisi lain kita ingin sehat, tapi di sisi lain kita juga memasukkan sesuatu yang tidak sehat. Karena hakikatnya syariat atau ajaran dalam Islam itu bukan cuman nih kamu lakukan ini, bukan, tetapi kemanfaatan itu sendiri yang kembali kepada orang yang melakukannya. Makan, duduk gitu kan. Jadi kalau kita makan sambil berdiri, walaupun kita tidak tahu mudaratnya apa, pasti ada mudarat. Karena pada hakikatnya gini, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ubudiyah. Sebenarnya pada dasarnya adalah bentuk, kalau kita melaksanakan tuh perintah Allah dan Rasul, itu bentuk ubudiyah, itu penghambaan kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kita tahu atau tidak manfaatnya, ya ketika kita mentaati Allah dan Rasul itu sudah merupakan ibadah. Itu sebenarnya sebab harus melakukan sebuah ibadah ya atau perintah. Jangan saya mau sehat, nggak seperti itu. Nanti masalah sehat, keuntungan, kemanfaatan itu nanti. Yang pertama kita lakukan dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ibadah itu adalah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita kebalik. Contoh misalnya puasa. Wah, saya ini mau langsing ya gitu. Oh, saya ini ingin sehat gitu kan. Dan puasa itu menyehatkan gitu kan. Bukan itu motivasi. Motivasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah kita nanti badan jadi sehat,
kemudian dilangsing, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tadi seperti misalnya kita juga ada larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sambil berdiri, kan? Kata Abdul Iman gitu kan, jangan makan sambil berdiri gitu kan. Ya, ketika kita tidak makan sambil berdiri, itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati perintah Rasul, oke, atau menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita misalnya tidak tahu manfaatnya, kenapa tidak boleh sambil berdiri dan lain sebagainya gitu kan, ya, kita lakukan aja dulu itu. Nah, contoh misalnya zaman sekarang minum sambil berdiri, ternyata air yang kita minum itu tidak begitu teresap oleh tubuh, karena dia langsung turun dan bisa menjadi gitu kan. Di sini kita. Nah, sekarang ini tanggal 19 Juni. Kalau kalender Islam ya 1 Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan laksanakan hari raya Idul Kurban. Ini 1 Dzulhijjah loh Bang. Berarti sudah mulai seluruh jamaah haji sudah berada di Mekah. Ini kloter terakhir loh. Hari ini ya. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Nah, ini gimana nih? Kita menyambut Dzulhijjah, menyambut hari raya Kurban, dan bertepatan sekarang adalah 1 Juni nih. Wah, ini bincang-bincang santai nih, sambil berkaitan dengan waktu, ya, momen. Ya, intinya gini, wal fajri walayalin asyar. Jadi waktu pagi ya kita bincang di pagi hari dan jalan-jalan sehat. Walayalin asyar, dan demi 10 malam ya. Sebagian para ulama mengatakan 10 ini ada 10 di awal bulan Haram, ada yang mengatakan 10 di awal bulan Dzulhijjah. Karena apa? Karena kemuliaan bulan ini ya. Kalau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah berarti jelas ya, karena dia adalah bulan haji, atau disebut juga dengan Ashhurul Hurum. Kita tahu Ashhurul Hurum itu ada 4, 3 berturut-turut dan 1 yang terpisah. Yang 3 berturut-turut itu adalah dari mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan memang amalan di awal bulan Dzulhijjah ini puasa. Ulama mengatakan ya, awal ini kita berpuasa, tapi memang yang paling ditekankan adalah saum yaumal Arafah. Puasa di hari Arafah. Bagi kita yang tidak Jadi kurban nih tahun ini. Kurban atau dikurbankan? bagi yang mampu ya, sangat diharuskan untuk berkurban ya, karena Rasulullah kalau kita mampu berkurban kemudian tidak berkurban pada yaumul nahar, yaitu hari raya Idul Adha, janganlah kalian mendekati tempat sholat kami, tempat sholat. Dan rugi juga
secara akal kita, ya Allah, Ya Allah. disuruh nyembelih 1 ekor kambing. Kalau punya duit banyak, rugi kalau nggak melakukannya, karena pahalanya itu sangat besar sekali. Masya Allah. Kan di hadis, tapi memang hadis ini katanya lemah ya, tapi ada beberapa yang menguatkan ini. Sebelum itu darah kambing mengalir ke tanah, insya Allah pahala untuk korban itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hadis tersebut dikatakan ya, sampai bulu-bulunya juga itu dihitung. Panik banget tuh ya. Makanya banyaknya orang dengan domba ya, karena bulunya banyak. Itu gimana itu? Kalau Domba itu bukan bingung kalau bilang bulunya. nah, apa itu? Kalau kambing ya jelas kalau bulunya gitu. Nah, kalau domba, Domba itu soalnya gondrong dia. hmm, Kalau kambing kan nggak gondrong. yang jelasnya bulu domba itu kan bisa buat wall dan sebagainya. Itu benar-benar bermanfaat semua. Kalau kulit ya jelas lah ya. Berbeduk. Bisa buat bedung, Nah, bisa juga buat untuk ya, pinggang sebagian, sepatu dan sebagainya. Wah, udah siang, udah luar mulai biasa nih. terang ini. Ya, kalau jalan Cukup sama Ustadz ini, ya Ustadz UMS ini, ya itu waktu setengah jam, 1 jam itu sangat waktu yang sangat singkat berbicara sama beliau, karena banyak banget faedah yang kita bisa dapat ya, yang disampaikan oleh beliau ya. Kita sudah jalan 32 menit loh, 32 menit jalan, dan sudah mulai suruk nih ya. oh iya. Nah, suruk sudah, kita segera kembali ke rumah ya, melakukan aktivitas rutinitas pagi hari ini ya, seperti biasa ya. Tilawah dong. Oh iya, lumayan nambah-nambah murojaah. Yang bagi murojaah ingin aktivitas yang tertidur tadi silakan bangun, jangan tidur lagi, takutnya nggak bangun lagi. Nah, rutinitas yang berikutnya adalah ngopi. Ayo ngopi. Itu dia. Itu tadi ada suara-suara kecil lah, biasa itu. Ya, soalnya kita juga tadi ada penyerangan silent tadi. Jadi kita serang dengan terbuka. Luar biasa ya. Tuh, hanya muter sebentar tuh. Waktu sangat singkat sekali. Ya. Ya zaman. Allah. Sebentar dong muter. Satu putaran doang. Terus langsung plong. Nanti kalau lama-lama kita. Oke, ini gelanggang remaja Kecamatan Kramat Jati. Ini belum jadi ya gelanggangnya berarti ya? Ada dulu. Hah? Banyak pohon-pohonnya. Boga. Karena udah tua. Balai budaya condet. Balai budaya Condet. Nah, baru kelihatan guys. Awas nak. Oke, awas. Masya Allah tuh. Bapak itu sisi kanan aja pakai motor. Sini aja, sisi sini. Sini. Oh, Ruangan. perlahan-lahan. Oh, sudah terbiasa bapak ini. Masya Allah.
lewat sini aja. Motornya banyak kendaraan. Kamu jangan di tengah sini. Nah, tadi ya luar biasa ya. Wah, keringat. Ada keringat ya. Ada keringat. Nah, Mana ada kayu juga minum ada makan. iya. Keringatnya halus. Ya guys, itulah tadi bersama WMS ya, dan Mata Seno ya. Bincang-bincang pagi ya, bersama beliau di setiap pagi. Mudah-mudahan ya aktivitas pagi ini dengan bincang-bincang pagi disertai dengan berolahraga pagi, yaitu jalan-jalan santai bersama dengan komunitas jalan-jalan, dan ini menjadikan rutinitas kita ke depan. Insya Allah Allah berikan umur panjang, berikan kesehatan ya, sehingga kita bisa jalan-jalan di pagi hari ini dengan penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, dan penuh dengan semangat. Komunitas jalan-jalan pagi setelah sholat subuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.